Sometimes the scariest kind of revenge isn't about loud, but it's about quiet. That kind of silence that looks so calm from the outside, but yet cold enough to change someone's life forever. Kisah ini adalah tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya di tempat yang seharusnya berasa paling aman, yakni di sekolah. Dan bagaimana ia membalas perlakuan terhadap anaknya tersebut tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya amarah, dan hanya ada ketenangan yang bahkan sudah terasa salah sejak awal. Mari kita simak kisah ini teman-teman, karena menurut aku ada hal yang perlu dipertanyakan, yakni bagaimana jika hal ini terjadi di Indonesia dan apa kata hukum? Let's go check this out. Jadi ada satu momen di sekolah yang kelihatannya tuh kayak ya udah momen biasa aja, yakni dimana seorang guru itu mulai berhenti mengajar, kita sebut saja namanya Ibu Yuko. Nah di saat itu tuh kelasnya tuh lagi kayak kelasnya tuh kayak lagi chaos gitu, kayak rame, dan murid-muridnya tuh kayak nggak care gitu sama sekitarnya. Nah di situ Bu Yuko ini masuk nih, terus tiba-tiba dia berdiri di depan kelas dan dia kayak menyimpan sesuatu yang ingin diomongin gitu, kayak dengan melihatnya tuh kayak kita tahu kayak there's something wrong with her. Nah sebenarnya Bu Yuko ini tuh udah tahu kayak tentang kematian dari anaknya itu. Nah anaknya itu intinya Bu Yuko itu tahu kalau itu tuh bukan karena adanya kecelakaan, namun ada bisa dibilang seperti terkait dengan pembunuhan. Dan gilanya lagi, yang membunuh dari anak Bu Yuko tersebut adalah murid dari Bu Yuko sendiri. Kita sebut aja murid A dan murid B. Nah, mereka berdua ini adalah murid ajar Bu Yuko, dan yang mana mereka juga sebagai pelaku pembunuh dari anaknya Bu Yuko ini. Jadi sebenarnya tuh kayak ini tuh anak SMP yang bisa dibilang anak SMP ini tuh iseng, tapi karena suatu tindakan kecil dapat menyebabkan sebuah tragedi yang bisa menghancurkan hidup mereka. Nah, yang lebih gila lagi adalah seperti yang kita tahu bahwa tadi pembunuhnya adalah seorang siswa SMP yang mana bisa kita sebut mereka ini sekisar umur 13-14 tahun. Nah, yang mana di hukum Jepang juga nggak bisa ngapa-ngapain. Di hukum Jepang itu nggak bisa ngasih tuntutan yang berat, nggak bisa menghukum yang berat juga. Karena apa? Karena benar banget kata dia yang seperti yang udah aku bilang, mereka masih di umur 13-14 tahun, which is mereka masih di bawah umur. Tapi Bu Yuko ini punya ide lain nih, punya akal-akalan lain lah ya. Dia ini memiliki ide untuk memberikan sekotak susu kepada murid-muridnya, terkhusus kepada dua murid tadi yang menjadi pembunuh dari anaknya itu. Sebenarnya kayak mereka juga nggak mikir aneh-aneh gimana gitu, karena kan ya udah guru ngasih ke muridnya kayak ngasih kotak susu gitu, kayak ngasih MBG. Nah tapi Bu Yuko ini setelah memberi dan dari murid-muridnya ini meminum susu tersebut, Bu Yuko ini bilang dengan tenang, kayak dia bilang kalau memang dia menyampurkan HIV kepada susu tersebut. Nah yang mana anak tersebut panik dong, kayak masa iya di dalam ini tuh ada HIV, terus dia tuh kayak mentalnya tuh kena, terus habis itu kayak dia tuh udah dicap sebagai orang yang punya HIV gitu. Jadi orang-orang tuh mengucilkan si anak tersebut yang menjadi pembunuhnya, jadi mentalnya tuh benar-benar kena banget lah. Terus habis itu setelah mentalnya udah hancur banget, si Bu Yuko ini tiba-tiba klarif kalau misalnya di dalam susu tersebut tuh emang gak ada HIV-nya, jadi dia tuh bohong selama ini. Nah, tapi Bu Yuko ini udah puas karena di Jepang itu kan gak bisa ngehukum dari di penjara atau apa, padahal dia udah ngelakuin pembunuhan. Nah, tapi Bu Yuko ini tuh udah punya kepuasan sendiri gitu, karena emang dari awal kan Bu Yuko tahu kalau di Jepang itu kayak gak bisa, misalnya di bawah umur itu walaupun ngelakuin pembunuhan tuh tetap gak bisa dihukum berat-berat gitu loh, padahal emang yang namanya pembunuhan kan ya emang udah termasuk ke ranah yang parah gitu loh, karena kan melibatkan nyawa seseorang. Nah di sini jadi Bu Yuko itu nyerang ke mental si pembunuh dari anaknya tersebut dengan memasukkan HIV kepada susu yang diberikan oleh Bu Yuko, padahal itu semua bohong dan itu cuman buat nge-trigger si pembunuhnya, kayak menyerang mentalnya. Karena kayak kalau orang kena HIV kan pasti kayak malu dan merasa dikucilkan dan lain-lain lah. Mereka merasa kalau mereka ini kayak patut untuk dikucilkan, patut untuk dijauhi kayak gitu-gitu. Nah
Bu Yuko ini udah puas gitu karena si pembunuhnya tuh beneran kena mental. Dari sejak Bu Yuko ini ngasih tahu kalau di dalamnya itu ada HIV-nya, dan si hidup dari pembunuhnya itu kayak mereka tuh ngerasa hidupnya tuh mulai hancur, mulai runtuh secara perlahan, padahal mereka tuh masih hidup dan mereka sebenarnya masih sehat-sehat aja karena emang dari awal kan HIV-nya bohong ya. Nah terus mereka itu punya paranoia, ketakutan, dan pelan-pelan mental mereka tuh kayak habis dimakan rasa bersalah dan pikiran mereka sendiri. Padahal kan udah dibilang sama Bu Yuko kalau ternyata itu semua bohong, tapi udah terlanjur mereka itu kena mentalnya. Sebenarnya masih ada kelanjutan ceritanya yang gimana Bu Yuko ini tuh ngebales perbuatannya tersebut, tapi karena durasi videonya yang mungkin akan cukup lama, jadi kalian bisa menonton sendiri. Judul filmnya adalah ini. Nih, aku taruh di sini ya. Nah, jadi ini tuh sebuah film Jepang yang mana di sini aku dan teman aku bernama Astri Wina itu akan membahas analisis dari hukum Indonesia terkait dari kasus-kasus yang ada dalam film yang udah aku bahas tadi. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas terkait analisis dari hukum-hukum apa sih yang ada dalam film yang udah aku ceritain kepada kalian. Kalian sadar gak sih teman-teman, dari semua hal yang udah diceritain tadi, hal mana yang paling bikin kalian kesel? Bukan cuma kejahatannya, tapi karena pelakunya adalah seorang anak. Aku yakin pasti gak sedikit yang bakal mikir, lah dia bebas gitu aja dong. Lah, yang namanya pelaku seorang anak mah gak apa-apa, pasti dia bakal bebas dari hukuman. Tapi sebenarnya ya teman-teman, gak sesimpel itu. Di mata hukum, ketika pelaku masih di bawah umur, hukum memang gak memperbolehkan menghukumnya seperti orang dewasa. Tapi bukan berarti seorang anak selalu benar. Hukum percaya bahwa anak belum selesai tumbuh, baik dari cara berpikirnya, emosi, ataupun tanggung jawabnya. Makanya sistem hukum anak itu berbeda. Tujuannya bukan membebaskan, tetapi mengendalikan resiko di masa depan. Gini, pelan-pelan. Tapi masalahnya seringkali teman-teman, buat korban ini kelihatan kayak, lah, pelakunya lepas gitu aja dong. Padahal di dalam hukum yang namanya bebas dari hukuman itu bukan berarti bebas tanpa konsekuensi. Ada yang namanya pembinaan, pengawasan, dan rehabilitasi. Karena buat hukum, efek jera itu bukan soal menahan, tapi soal mencegah kejadian yang sama bakal terulang kembali. Gitu teman-teman. Tapi oke, kita jujur aja. Secara teori hukum mungkin kelihatan rapi ya teman-teman, tapi secara emosional mungkin itu kelihatan terasa nggak adil, right? Nah, sekarang pertanyaannya ganti. Kalau pelakunya dilepas, apakah kita boleh membalas dendam sendiri? Jawabannya teman-teman udah jelas. Secara hukum maupun tidak, jelas nggak boleh. Karena begitu seseorang membalas, statusnya berubah. Dia bukan lagi seorang korban, tapi dia adalah seorang pelaku baru. Dan di mata hukum, niat baik atau rasa sakit nggak pernah cukup untuk membenarkan yang namanya sebuah kekerasan. Right? Kita semua tahu. Tapi, hukum juga sadar satu hal, nggak semua luka bisa disembuhkan lewat pidana. Makanya, ada juga jalur lain teman-teman yang namanya perdata. Disinilah korban bisa menuntut ganti rugi. Bukan buat balas dendam, tapi buat ngakuin bahwa kerugian itu nyata dan harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Dan satu hal lagi yang nggak boleh dilupakan, sekolah. Karena ketika kejahatan terjadi di ruang pendidikan, seperti film tadi ya teman-teman, pertanyaannya bukan siapa pelakunya, tapi siapa yang harus mencegah. Jadi kalau semua orang kita tarik benangnya satu persatu, hukum itu bekerja secara berlapis-lapis teman-teman. Anaknya dibina, korbannya dapat ruang pemulihan, dan institusinya diminta untuk bertanggung jawab. Masalahnya, hukum selalu kerja pelan, sementara rasa adil manusia jarang mau menunggu. Dan dari situlah film ini jadi relevan, karena dia bikin kita nggak cuma mikir soal hukum, tapi soal kesabaran diri kita terhadap proses keadilan. Jadi, sekarang aku mau lempar balik ke kalian. Kalau hukum memilih mencegah, tapi perasaan kalian membalas, kalian pilih yang mana?